Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, ada beberapa pertanyaan dan ini sudah ada update sementara ya terkait dengan kabar Matheus Cunha, bagaimana progresnya dan siapa juga yang pemain-pemain lain yang mungkin diincar oleh Manchester United. Gua ambil dari beberapa sumber. Dari Jamie Jackson Guardian mengatakan bahwa Ruben Amorim ini telah menargetkan Matheus Cunha dan juga Liam Delap sebagai pemain kunci di pembangunan ulang di Manchester United. Walaupun demikian, Manchester United ini harus meningkatkan dana ya dengan menjual pemain untuk bisa mendatangkan dua pemain ini. Cunha memiliki 62,5 juta pounds release clause dan Delap ini ada di angka 30 juta pounds. Ini agak sedikit bertolak belakang dengan kabar lainnya yang pernah gue dapatkan ya, yang menyebutkan Manchester United tidak perlu mendapatkan tambahan ekstra dari penjualan di musim panas nanti untuk bisa mendatangkan dua pemain ini. Tapi penjualan yang akan terjadi di musim panas nanti ini justru untuk mendatangkan pemain-pemain lain di posisi lain ya. Jadi ada sedikit anomali di kabar ini. Dari Valentin Furlan ini menginformasikan terkait dengan Matheus Cunha. Kesepakatan Matheus Cunha ini diperkirakan 67 juta pounds. Jadi 62 juta pounds tambah 5 juta pounds ekstra. Walaupun ada pendekatan yang dilakukan oleh Arsenal ya terakhir-terakhir ini berbicara dengan Wolves, tapi situasi antara Manchester United dengan Matheus Cunha ini terus berlanjut. Kesepakatan verbal ini akan sangat dekat dan juga tahap-tahap final ya terkait dengan kesepakatan personal ini juga semakin dekat. Dari Suli Talks juga Manchester United ini masih memimpin untuk Matheus Cunha. Arsenal memiliki pertemuan dengan perwakilan di beberapa pekan ya dan sangat didorong oleh Berta. Ini sporting director yang baru di Arsenal. Manchester United masih tetap percaya diri akan menutup kesepakatan ini. Dana ya ini diperkirakan tidak akan menjadi masalah, tapi lebih ke struktur dari finansial atau pembayaran akan seperti apa. Manchester United akan memiliki atau mengadakan meetings ya di waktu-waktu dekat ini dan pertemuan tersebut bisa disebutkan kunci di kesepakatan ini. Oke, bagaimana ada update dari sumber lainnya? Masih sama ya, kalau gue lihat dari kabar-kabar atau dari sumber yang lainnya pun juga informasinya sama seperti yang gue sampaikan sebelumnya terkait dengan Matheus Cunha tadi. Gue juga sambil scrolling nih apakah ada misalnya kabar lain. Oh ternyata tidak ya. Jadi itu tadi update terkait dengan Matheus Cunha yang memang masih belum disepakati tapi semakin dekat. Walaupun demikian menurut gua ada ancaman dari Arsenal. Artinya saat ini memang prioritas ya berada di tangan Manchester United untuk Matheus Cunha. Matheus Cunha pun juga memprioritaskan Manchester United, tapi ya namanya bisnis ada juga kemungkinan gagal, dan ketika itu gagal Arsenal nampaknya seperti diinformasikan ini siap ya. Apakah ada kemungkinan misalnya Arsenal akan menyalip di tikungan, katakanlah seperti itu? Kalau gue pikir sih enggak. Kalau Manchester United ini bisa menutup kesepakatan dengan cepat dan sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak-pihak lainnya juga, menurut gue kemungkinan itu tidak besar. Karena sang pemain seperti diinformasikan juga menginginkan Manchester United. Mengenai dengan Arsenal, sempat dikabarkan ya beberapa waktu yang lalu Arsenal sempat dikaitkan dengan Matheus Cunha, tapi ya tidak ada keberlanjutan, sehingga gue pikir sang pemain pun juga kondisi saat ini tidak memprioritaskan Arsenal. Kita lihat akan seperti apa ini. Gue juga menantikan here we go dari Matheus Cunha. Apakah memang menunggu dulu musim ini selesai baru mungkin ada pergerakan yang lebih konkret lagi? Bisa jadi juga seperti itu. Oke, dari kabar lainnya disebutkan Manchester United saat ini yang terdepan untuk mendatangkan Liam Delap.
tapi masih belum ada langkah secepat mungkin ya perputaran untuk mendatangkan Matheus Cunha. Ini dari kabar yang gue dapatkan. Oke. Dari situasi lainnya, Manchester United disebutkan oleh Alex Cruz dan juga Talksport ini mengadakan pembicaraan terkait dengan Antoine Semenyo. Nah, Antoine Semenyo sering juga disinggung sebagai backup ya. Kalau Manchester United ini ada permasalahan untuk mendatangkan Matheus Cunha atau juga Liam Delap. Kalau tidak salah bersama dengan Tyler Dibling juga ya dari Southampton, tapi ini bukan prioritas. Apakah mungkin misalnya Semenyo dan Cunha datang bertiga dengan Liam Delap? Gue pikir sih enggak ya, hanya maksimal 2 untuk pemain penyerang karena Manchester United juga butuh untuk memperkuat posisi-posisi lainnya. Nah, terkait dengan posisi lainnya dari Sistoni 67 dari United eksklusif gue sampaikan bahwa Manchester United ini memiliki target penjaga gawang di musim panas. Senne Lammens ini nama yang sering terdengar, itu dikatakan oleh sumber ya. Jadi saya tidak akan kaget kalau Manchester United akan mendekatinya. Nah, seperti gue bahas beberapa kali terkait dengan posisi penjaga gawang ini hanya memungkinkan kalau ada penjaga gawang yang cabut dari Manchester United. 3 penjaga gawang di tim utama ya, dari Tom Heaton, Altay Bayindir dan juga Andre Onana. Terutama sering juga pendapat terkait dengan Andre Onana ini dan itu. Gue pikir dengan apapun keadaan dengan Andre Onana ya, situasinya hanya mungkin dia itu cabut kalau ada tawaran 30 juta euro. Ini angka PSR-nya. Dan gua melihat kemungkinan tersebut tidak besar. Justru Altay Bayindir ini yang gua lihat ada kemungkinan kalau seandainya memang dia memiliki pandangan lain terkait dengan karir. Misalnya dia ingin mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi lagi, dan ini nampaknya tidak mungkin didapatkan di Manchester United karena plotnya dia sebagai penjaga gawang kedua. Barulah ada penjaga gawang baru masuk. Itu juga kalau Altay Bayindir dipastikan cabut dulu dari Manchester United. Dari Sport Witness, Jose Mourinho yang saat ini menangani Fenerbahce mengatakan atau dikabarkan ya memberikan persetujuannya untuk mendatangkan Jadon Sancho kalau dia dikembalikan dari Chelsea ke Manchester United. Wow. Berarti kalau dikembalikan Manchester United akan mendapatkan 5 juta euro plus biaya transfer dari Fenerbahce. Belum tahu berapa nih angka penawarannya, atau dengan situasi berbeda, apakah peminjaman lagi seperti apa. Tapi yang jelas menurut gue masa depan Jadon Sancho di Old Trafford di Manchester United ini sudah berakhir. Menurut gue seperti itu. Kecil kemungkinan atau bahkan gue bisa bilang tidak ada sama sekali. Gue perkirakan seperti itu sih masa depan Jadon Sancho di Manchester United. Dan kabar terakhir, bagaimana Kapten Sporting Lisbon Martin Jul-Mann ini disukai oleh Ruben Amorim, tapi belum ada indikasi transfer akan dilakukan ya. Tapi ini juga sesuatu yang harus diikuti. Pemain tengah Martin Jul-Mann, motor dari Sporting CP, tentu saja sudah sangat mengenal Ruben Amorim, begitu juga sebaliknya. Apakah akan cocok di Manchester United, itu pertanyaannya. Tapi transfer di lini tengah menurut gue, kalau angka itu tinggi ya, artinya biaya transfer yang dibutuhkan ini besar untuk mendekati pemain, mungkin harus menunggu Casemiro dulu nih laku ya. Tapi kalau tidak, ya mungkin Manchester United bisa mendatangkan dengan pemain yang harganya tidak tinggi-tinggi banget begitu ya, karena sekali lagi ada keterbatasan situasi finansial. Morten Jul-Mann sendiri saat ini dia berusia 25 tahun, jadi ada di ambang batas usia Ineos untuk melakukan transfer, dan valuasi ada di angka 45 juta euro. Wow, 45 juta euro, angka yang cukup tinggi menurut gua. Tapi apakah ini angka yang bisa ditekan oleh Manchester United? Gua pikir tidak demikian. Dan kalau angka 45 juta sih Manchester United butuh untuk menjual pemainnya. Dan apakah itu Casemiro atau pemain-pemain lain, ya harus
diikuti lagi nanti. Tapi angka ini cukup tinggi sih, 45 juta euro untuk pemain yang memiliki pengalaman bekerja bersama dengan Ruben Amorim dari tahun 2023 ya, sekitar 2 tahun dia sudah membela Sporting, menjadi pemain yang dipercaya tentu saja oleh Ruben Amorim mengawal lini tengah. Dia sudah tahu karakter Ruben Amorim, tapi selalu pertanyaannya apakah dia cocok di Liga Inggris di situ situasinya. Dan untuk pemain seperti ini harga 45 juta menurut gue dia datang dari Serie A Italia pada saat itu di angka di bawah 20 juta euro. Dan kalau ini berharga 2 kali lipat, menurut gue ini masih terlalu tinggi sih. Tapi kita lihat saja akan seperti apa. Lini depan dan juga lini tengah ini menjadi sektor yang menurut gue butuh untuk Manchester United lakukan penguatan di bursa transfer musim panas nanti. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat FUTBOL United kabar ini? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.